Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Puji Tuhan, adik-adik, minggu ini kita minggu ceria karena minggu terakhir di dalam bulan Agustus. Oke adik-adik, saya yakin dan percaya adik-adik juga pasti ceria di rumah seperti kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini semuanya. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Di hari Minggu yang ceria ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama, meskipun kami tidak bertemu dengan adik-adik kami, tapi kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagunya Segala Puji Syukur. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Segala
kesaksian ujian dari Horor 1. Nah, adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu menunggu kesaksian yang lainnya yang belum pernah mengirim kesaksian lagunya boleh kirim. Kita tunggu ya adik-adik. Untuk lebih semangat lagi, kita akan angkat satu pujian, yaitu Nyanyilah dan Menarilah. Nyanyilah
Adik-adik, kita sudah menyaksikan kesaksian Horong 3. Kakak yakin dan percaya kalian semua gembira, sukacita menyaksikan kesaksian Horong 3 ya adik-adik. Sekarang kita mau lanjutkan pujian kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Baik adik-adik, kita tadi sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi lagunya Firman. Kita nyanyi bersama-sama. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat-sehat? Abang berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil pasal ke-8, dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 30. Amang akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Adik-adik mengikutinya dengan membaca di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias."
Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini menceritakan tentang kisah pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Bagian ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena di dalam Injil Markus, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Meskipun sudah dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, kan, pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, namun Petrus menyampaikan atau mengatakan Yesus adalah Mesias itu dari lubuk hati yang sangat mendalam. Artinya Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias karena Petrus mengenal dengan baik siapa Yesus yang sebenarnya. Adik-adik, mungkin kita pun pernah bersahabat dengan seseorang. Tetapi bagaimana persahabatan kita dengan orang? Adik-adik yang kekasih, di dalam nama Yesus ada perkataan yang mengatakan tak kenal tak sayang, dikenal maka disayang. Kalimat ini sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena memang kalimat itu sering kita gunakan dan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, adik-adik kenal siapa orang tua adik-adik, bapak mama kita? Tentu karena kita kenal, maka kita sayang sama mereka. Adik-adik kenal dengan adik atau abang atau kakak adik-adik. Tentu karena adik-adik kenal, maka adik-adik sayang sama mereka. Oleh karenanya, rasa sayang yang dimiliki kan, sangat berbeda dengan rasa sayang yang dimiliki dari seseorang yang tidak kenal dengan orang lain. Kan? Artinya rasa sayang yang dimiliki seseorang yang mengenal orang lain itu mempunyai kedekatan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Kan? Di situ kita bisa lihat bagaimana adik-adik yang mengenal papa mama tidak malu, tidak takut, tidak segan untuk bertanya kepada mereka. Kan? Di saat adik-adik punya keluh kesah, di saat adik-adik punya masalah. Demikian juga dengan kehidupan kita kepada Tuhan. Yesus sangat mengenal dekat kan, siapa kita, siapa diri adik-adik. Kan? Kenapa Amang katakan demikian? Karena bagi Yesus, adik-adik adalah sahabat-sahabat sejati Yesus. Kenapa Yesus mengenal adik-adik? Kenapa Yesus mengenal kita? Karena memang Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, dia ingin menyelamatkan kita. Mau menyelamatkan adik-adik dari perbudakan dosa. Yesus tidak ingin adik-adik hidup di dalam dosa. Yesus ingin adik-adik tetap hidup di dalam kekudusan yang Tuhan Allah telah berikan, yang Tuhan Allah telah curahkan. Karena apa? Karena adik-adik
juga merupakan bagian daripada warga kerajaan sorga. Artinya di situ Yesus yang begitu mengasihi, begitu mencintai kita, kan, menginginkan kita, menginginkan adik-adik untuk mengenal secara dekat siapa sebenarnya Yesus. Nah, pertanyaannya, sejauh apa adik-adik mengenal Yesus? Kan? Nah, di sini jawaban kita bergantung kepada sedekat apa adik-adik kan mengenal, membaca kan firman Tuhan. Begitu. Artinya apa? Artinya melalui dengan kita membaca firman Tuhan, kita menghayati firman Tuhan, kita akan mengerti apa keinginan dari Tuhan. Kan? Dan di situ kita akan diajarkan dalam tanda kutip. Kita akan dimampukan, kita akan ditolong untuk mampu melakukan firman Tuhan. Sebagai contoh, kan? Tuhan tidak ingin kita berbohong. Kan? Nah, di saat kita mau berbohong, Tuhan akan menegur kita. Kan? Yang mana saat ini Tuhan berada di dalam hati kita yang menjelma melalui rohnya yang kudus. Dia akan mengetuk pintu hati kita. Makanya kadang-kadang kalau kita berbohong kan kita selalu dak-dikduk, ketakutan. Kan begitu. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak menginginkan kita berbohong. Atau di saat kita melawan orang tua, kan? Misalnya disuruh mama, disuruh papa, kan? Kita tidak kerjakan, kita merasa diri kita salah, kan? Nah, pada saat kita merasa kita bersalah, di situ kan Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita perbuat itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karenanya, kan, Tuhan ingin kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Karena dengan kita melakukan yang sesuai dengan kehendaknya, disitulah kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah sahabat sejati daripada Yesus. Kan? Dan kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita benar-benar bisa kita rasakan bahwa Dia adalah juru selamat yang sejati. Oleh karenanya adik-adik, jangan pernah kita ragukan kan? Yesus, kan? Tapi tetap kita undang supaya Dia hadir selalu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara kita rajin membaca firman Tuhan, ya. Kita rajin membaca firman Tuhan. Satu ayat pagi hari, satu ayat malam hari, kan? Dan kita renungkan, kita hayati. Kan kalau adik-adik tidak tahu, boleh kita tanya sama orang tua, sama papa, sama mama. Ini artinya apa? Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kan? Sehingga kita semakin diperkaya oleh Yesus melalui firman-Nya tentang apa dan bagaimana yang Dia kehendaki dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik. Dan disitulah Yesus mempersiapkan adik-adik menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya, firman Tuhan inilah yang memberi kekuatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang telah kami dengar pada minggu hari ini. Tuhan menguatkan iman kami untuk mengenal semakin dekat tentang siapa dirimu yang
saat ini hadir di dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan telah mengangkat kami, anak-anak sekolah minggu, menjadi sahabat-sahabat bagi-Mu. Kami tahu Tuhan, Tuhan mengangkat kami menjadi sahabat-Mu karena Tuhan mengasihi kami. Hanya Bapa, biarlah hidup kami boleh kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan ajari kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan berkat kepada kami melalui orang tua kami. Karenanya kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai hidup orang tua kami. Saudara-saudara kami Tuhan, kami juga mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka menjalani hidup mereka bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah mengerti tadi firman Tuhannya ya? Oke, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau bernyanyi sambil kita melakukan persembahan. Nanti persembahannya boleh kalian titipkan ke mama atau papa, dan nanti mereka akan memberikan ke gereja. Yuk, kita sambil melakukan persembahan, kita bernyanyi lagunya Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Sambil kita menutup ibadah kita hari ini adik-adik ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Baik adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.